subjeknya saya masih bingung. Sebentar. Ya, jadi gini. Kalau seperti ini, Anda sudah tahu belum? Yang X yang mana, yang Y yang mana? Yang X gaya hidup, yang Y, yang X literasi keuangan, yang Y gaya hidup. Sebentar, hilang lagi ya, Tika. Nanti temenmu mau. Ya Allah, saya kasih warna saja, hilang bingung saya. Bentar ya. Oke, yang X yang? Literasi keuangan, Bu. Yang Y? Gaya hidup. Ada yang lain selain Atika? Ayo kita diskusi ya. X itu apa? Y itu apa? Saya tak mateni WhatsApp saya centang-centung. Ih, nyala aku. Jadi judulnya Atika, ya. Keuangan. Gimana? Yang variabel X yang pengelolaan keuangan, yang Y yang gaya hidup sama literasi. Oke, yang lain? Bagaimana yang lain? Ayo, yang X itu yang dependen atau yang independen? Variabel X. Ayo semua boleh googling. Boleh googling variabel X itu apakah dependen atau independen. Boleh googling. Apa nih yang X? Itu Y. Dalam? Variabel dependen itu Y. Variabel dependen itu Y. Bagus, catat ya semuanya ya. Variabel dependen itu adalah Y. Berarti dependen adalah Y. Berarti yang X adalah yang? Bebas, Ibu. Dalam? Bebas. Variabel bebas. Ya, variabel bebas, independen. Dependen itu terikat, itu Y, independen itu X, itu yang bebas. Oke, sekarang judulnya Atika, semuanya ya, semuanya. Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Jadi ada 3 variabel, literasi keuangan, gaya hidup, pengelolaan keuangan. Gitu kan? Literasi keuangan, gaya hidup, pengelolaan keuangan. Ulangi lagi, dependen itu Y, independen itu X ya. Nah, ini judulnya lagi, pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Yang terpengaruh yang mana ini? Ditulis ya semuanya ya. Yang terpengaruh yang mana nih? Pengelolaan keuangan. Bagus. Yang terpengaruh adalah yang pengelolaan keuangan. Yang terpengaruh adalah pengelolaan keuangan. Jadi dia nggak bebas karena dia harus dipengaruhi sama literasi keuangan dan sama gaya hidup. Dia nggak bebas. Kalau dia bebas, siapa yang bebas ini? Literasi keuangan dan gaya hidup. Kok dia bisa bebas? Karena dia nggak dipengaruhi siapa-siapa. Dalam konteks judul ini. Ya, dalam konteks judul ini. Nanti kalau ada lagi ada lagi penelitian yang mengatakan pengaruh background pendidikan terhadap literasi keuangan. Nah, itu beda lagi. Literasi keuangan dalam hal ini menjadi variabel yang berbeda, bukan independen lagi tetapi menjadi dependen, gitu ya. Gitu ya. Nah, dalam konteks judul ini, literasi keuangan dan gaya hidup itu nggak dipengaruhi sama siapa-siapa.
Ya, sehingga ini disebut sebagai variabel yang bebas atau independen. Sedangkan pengelolaan keuangan, kalau dilihat dari judul ini, itu harus ada, bukan harus ada, dia dipengaruhi sama diduga dipengaruhi sama literasi keuangan sama gaya hidup, sehingga dia nggak bebas, sehingga dia disebut variabel dependent. Nah, atau variabel terikat, karena dia terikat sama literasi keuangan dan terikat sama gaya hidup. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang bedanya pengaruh sama hubungan. Kalau kita ke pengaruh dulu ya, judulnya masih, karena judulnya pengaruh, kita ke pengaruh dulu. Kalau ini pengaruh, ya, kalau ini pengaruh artinya ada ada pengaruhnya antara literasi keuangan. Literasi keuangan itu melek keuangan atau financial knowledge, kita bisa bilang begitu ya, walaupun beberapa tidak menyamakan, beberapa peneliti tidak menyamakan antara literasi keuangan dengan financial knowledge. Ini financial literation ya, financial literasi gitu ya. Dan pengelolaan keuangan. Jadi gini, kalau seseorang itu punya literasi keuangan, atau seseorang itu melek keuangan, atau seseorang itu ngerti bagaimana mengelola keuangannya, dia punya pengetahuan itu, dia melek. Dia melek itu apa ya? Melek itu ngerti ya, dia ngerti, maka dia bisa mengelola keuangannya. Ya, ini disebut sebagai pengaruh, tapi belum sampai di situ, ini masih koma ya. Kalau dia memiliki literasi keuangan, maka dia bisa melakukan pengelolaan keuangan. Semakin dia paham bagaimana cara mengelola keuangan, semakin bagus pengelolaan keuangannya. Ya, semakin dia bisa mengerti bagaimana literasi keuangannya tinggi, maka dia semakin bisa mengelola keuangannya. Itu pengaruh. Ya. Jadi kalau semakin dia nggak ngerti, literasi keuangan semakin rendah, maka dia semakin nggak ngerti bagaimana mengelola keuangan. Pengelolaan keuangannya semakin buruk. Itu pengaruh. Tapi kalau hubungan, ada hubungannya antara literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan. Maksudnya bagaimana? Jadi sekedar ada hubungan, tapi nggak ngerti hubungannya itu seperti apa. Artinya ada hubungan antara literasi keuangan dan pengelolaan keuangan. Apakah mempengaruhi? Nggak ngerti. Mempengaruhi apa tidak? Nggak ngerti. Artinya apa? Artinya semakin seseorang itu tinggi literasi keuangannya, apakah dia dalam hubungan ya, apakah dia akan semakin bisa mengelola keuangannya? Tidak tahu. Yang diketahui adalah literasi keuangan itu ada hubungannya sama pengelolaan keuangan, tapi nggak ngerti sebesar apa hubungan itu. Apakah hubungannya baik-baik saja, apakah hubungannya dekat, hubungannya itu tinggi, apakah kemudian kalau dia itu semakin pinter literasi keuangannya, maka semakin pinter juga pengelolaan keuangannya, nggak ngerti, tidak diteliti dalam penelitian hubungan. Penelitiannya hanya sekedar ada hubungannya. Hubungannya seperti apa? Ya pokoknya ada hubungan. Gitu. Bisa diterima, Atika? Bisa, Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, iya, pada penelitian pengaruh biasanya sebelum di regres atau diuji ya, atau dites apakah ada pengaruh atau tidak, biasanya dites dulu dengan apakah ada hubungan atau tidak. Biasanya seperti itu. Ya, nanti ada step-stepnya dalam metodologinya, dalam statistical step-nya itu ada step-step seperti itu. Ya, Anda perlu membaca karena ini pengaruh, Anda perlu membaca mengenai regresi. Ya, karena ini ada dependent variabelnya ada 1 dan independennya ada 2, maka biasanya ini disebut sebagai regresi berganda atau multiple regression. Begitu. Ya, Atika dan semua yang meneliti mengenai pengaruh hubungan gitu ya, silakan Anda membaca mengenai regresi dan pengujian mengenai
pengaruh variabel y terhadap variabel x terhadap variabel y. Begitu ya? Bisa diterima, Tika? Bisa, Ibu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Baik. Yang lain silahkan, ini mau dibahas yang mana? Siapa yang mau dibahas? Yang belum pernah dibahas, siapa ini? Saya, Bu. Afinda ya? Afinda? Iya, Bu. Oke. Afinda, judulnya pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi siswa ini Kemarin itu udah ganti topik. apa? Apa? Sebentar, Ibu. Saya buka Oke. terminal. Oke. Nah, semalam Prof. Handoyo itu mengatakan bahwa sebelum kita menentukan apa topik atau judul penelitian kita, itu sebaiknya kita melakukan navigasi ya. Navigasi itu mencari literatur yang bisa kita jadikan dasar mengetahui apa isu terkini pada ranah pengetahuan kita. Nah, dalam hal ini saya setuju dan tidak setuju. Setujunya, ya memang kita harus melakukan navigasi, tetapi jadi kalau Prof. Handoyo dibalik, navigasi dulu, mana isu terkini, baru ditentukan mana yang akan Anda teliti. Kalau saya harus senang dulu. Kalau saya begitu, saya harus senang dulu, baru kemudian saya mencari dukungan literaturnya, gitu ya. Kalau saya seperti itu. No problem. Manapun langkahnya no problem. Silakan Afinda. Apa ini? Apakah sudah terlihat?